Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah secangkir kopi tarot. Readingan kita seminggu sekali setiap hari Sabtu. Yang bebas, lepas, dan santai. Buat kamu yang belum tahu, mungkin baru lihat, baru nemuin Katanya Tarot Indonesia ataupun baru nemuin video ini. Ini adalah salah satu acara dari Katanya Tarot Indonesia yang aku bikin seminggu sekali, bacaan bebas gitu ya. Jadi berdasarkan ya energi yang ada pada saat ini saat aku baca. Dan ini tidak berlandaskan, berbasis, menuju, mengacu kepada zodiak apapun, elemen apapun, individu apalagi gitu loh. Ini adalah general reading, bukan personal, bukan private reading. Jadi pastinya bisa resonate, bisa relate sama beberapa orang, bisa juga tidak resonate sama sekali gitu ya. Dan kalau memang ceritanya tidak seperti apa situasi kamu, jangan memaksakan gitu ya. Berarti ini bukan readingan untuk kalian ya. Ambil yang kalian perlu, tinggalin sisanya. Pokoknya juga kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik ya. Oke, kita lihat ada cerita apa. Maaf kalau agak terlambat. Biasanya aku sore-sore udah up ya. Sekarang karena tadi banyak kerjaan, jadi aku agak malam. Mari kita lihat ada apa cerita di secangkir kopi tarot minggu ini. Aduh, berantakan. Kita pakai spread apa ya? Ace of Pentacles. Kita punya Nine of Cups. Kita punya Ace of Swords. Kita punya Five of Swords. Dan kita punya The Empress. Dalam keadaan terbalik. Kalau yang aku lihat di sini kayak gini loh. Kalian mungkin, aku nyebut kalian tapi ini tidak bertujuan kepada siapa-siapa gitu ya, kepada orang yang ada di dalam readingan ini. Melihat adanya satu kesempatan, ada satu possibilities gitu loh, ada satu opportunity, ada satu kemungkinan besar gitu ya. Ya kesempatan gitu ya. Ada satu kesempatan, peluang yang besar yang kalian lihat ataupun punya satu ekspektasi bisa dibilang gitu ya. Karena ini kalau yang aku lihat ada satu pengharapan. Rasanya seperti itu, ada satu pengharapan. Karena melihat adanya kemungkinan. Dan ini berhubungan dengan apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian inginkan, apa yang menjadi impian gitu loh, apa yang menjadi impian. Di mana yang pastinya saat orang melihat adanya kemungkinan-kemungkinan itu, dia akan melakukan atau memberikan segala upaya usaha yang dia bisa lakukan untuk menggapai hal tersebut. Baik ini masalah percintaan kah, mengenai hubungan gitu ya, baik ini di dalam pekerjaan, baik ini dalam bisnis, karir, dan lain sebagainya. Ya saat kalian melihat adanya peluang itu, biasanya normal people, dia akan berusaha menggunakan kesempatan itu untuk meraih hal yang dia inginkan gitu. Dan aku lihat di sini ada seseorang yang mempunyai satu impian, cita-cita, dan dia harus mengambil satu tindakan, satu sikap, satu keputusan yang bersangkutan dengan harapan-harapan dia ini. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, ini menimbulkan konflik gitu ya, menimbulkan adanya satu pertentangan.
Buat beberapa dari kamu mungkin, kalian punya hal yang ingin kalian wujudkan, bisa ini berhubungan dengan karir ataupun ini berhubungan dengan macam-macam lah, area dalam hidup itu kan banyak ya bidangnya. Dan kalian mungkin mengungkapkan itu kepada pasangan, tetapi mungkin pasangan kalian tidak setuju atau tidak bisa mensupport gitu ya. Karena aku bilang apa, kenapa bisa luas? Ini buat beberapa mungkin kayak, gue pengen, kerja dan gue ada peluang nih untuk pindah kerja di sini dan kayaknya ini lebih bagus. Bisa jadi misalnya pasangan melihat bahwa selama ini di tempat kerja ataupun apa yang kamu lakukan sudah baik gitu ya, sudah baik dan udah cukup lah gitu loh. Kalau kamu pindah kerja lagi, ya mungkin dia pikirannya lebih panjang atau mungkin ada hal-hal yang dia tidak omongin sama kamu, sehingga mungkin dia tidak mendukung. Dan biasanya saat orang ingin sesuatu dan tidak didukung gitu ya, tidak disupport ataupun tidak diaminkan gitu ya, diaminkan oleh orang yang dekat dengan dia, dalam hal ini mungkin pasangannya, pastinya akan jadi kayak berantem gitu, pasti akan jadi pertentangan, akan jadi konflik gitu, itu akan menimbulkan hal tersebut. Tapi buat beberapa kadang-kadang hal-hal kecil, contoh ya, aku pernah punya klien, dia pengen, dia pengen diet gitu ya, dia pengen diet, dia pengen nurusin badan. Dia pengen merubah pola hidupnya dia. Tetapi pasangannya tidak setuju dengan segala segala, apa ya, dengan segala alasannya dia, gitu. Dan si klien aku ini ya merasa bahwa itu kan hak gue gue ngerasa gue nggak sehat, gue ngerasa gue nggak nyaman dengan apa yang sekarang terjadi di badan gue dan gue pengen mulai olahraga, mulai nge-gym, mulai diet dan lain sebagainya. Tetapi, berlangsung dengan hal tersebut si pasangan mungkin ya ada rasa insecure gitu loh melihat hal tersebut. Di dalam pekerjaan juga bisa loh. Misalnya, oh dia lebih lebih tinggi gitu kan, lebih, tinggi pendapatannya, lebih tinggi posisinya. Membuat orang yang bersama dengan dia, yang merasa bahwa seharusnya gue yang ada di situ, itu merasa jadi punya ketidaknyamanan, punya insecurities gitu. Nah sama, balik lagi kayak tadi yang aku cerita mengenai si, klienku ini, akhirnya dia tetap memutuskan untuk menjalankan apa yang dia inginkan, yaitu dia pengen mulai olahraga, pengen mulai diet dan lain sebagainya. Dan di dalam proses itu, dia banyak ditentang gitu loh, ditentang, dan kadang-kadang banyak hal yang menjatuhkan mental dia gitu loh. Seakan-akan apa yang dia jalani ini ya namanya orang ya, di saat kita ingin meraih sesuatu, pastinya dukungan dari orang yang ada di sekeliling kita, itu sungguh amat sangat dibutuhkan. Nah ini enggak, gitu loh. Jadi kayak kamu pengen climb, naik ke atas gitu ya, tetapi orang yang dekat dengan kamu ini malah narik kamu turun ke bawah terus gitu loh, bisa jadi dengan perilakunya, bisa jadi dengan omongannya, bisa jadi dengan segala sesuatunya yang membuat kamu tuh, jadi capek gitu dan jadi punya keraguan, punya punya juga jadi menciptakan ketidaknyamanan sendiri di dalam perasaan. Itu masalah yang dari yang mungkin sepele sampai hal yang lain-lain gitu ya. Kadang-kadang ada kan, dan masalah mengenai karir ini pun aku juga pernah punya klien yang seperti ini, di mana dia bisa dapat peluang untuk, pekerjaan atau karir dia yang lebih bagus gitu ya, tetapi dikarenakan ketidaknyamanan si pasangannya yang punya ketakutan. Kadang-kadang kita mungkin dia sendiri
kadang nggak tahu gitu loh. Cuman itu muncul secara natural gitu ya, dan dia dengan spontan dan, bereaksi terhadap ketakutan dia gitu dan menunjukkan kepada si pasangannya ini gitu. Dan ini bukan cuman pasangan, kadang-kadang ini terjadi di dalam keluarga, kadang-kadang ini terjadi di dalam lingkungan pertemanan, dalam, lingkungan pekerjaan, banyak banyak sekali. Jadi ini kan karena general ya, jadi bisa bisa luas sekali gitu loh. Kadang-kadang kita ingin mencapai sesuatu, tetapi ini membuat, apa yang kita kita kemampuan kita mungkin, kebiasaan kita mungkin, apa yang kita punya, itu membuat orang lain merasa jadi insecure. Nah, karena mereka ngerasa insecure, mereka akhirnya, eee, sadar maupun tidak sadar, berusaha nyetop kita untuk tidak lebih melangkah lebih gitu loh, ataupun mempunyai lebih, ataupun mencapai lebih dari apa yang semestinya kita bisa, gitu. Jadi, kalau yang aku lihat di sini, ya fokus dengan apa yang kamu pengen gitu loh. Kadang-kadang pendapat orang, perkataan orang, itu banyak sekali terjadi menghalangi kita dalam mencapai kesuksesan. Ini ini udah banyak yang udah banyak terjadi deh. Banyak terjadi di mana-mana. Salah satu penyebab orang gagal dalam mencapai kesuksesan, dalam mencapai progres, perkembangan, peningkatan di dalam hidupnya, bahkan eh, gagal dalam hubungan, itu bisa terjadi dikarenakan omongan, pendapat, perkataan, pikiran dari orang lain. Dan kalau kita tidak pandai-pandai untuk menfilter itu, kalau kita nggak pandai-pandai untuk bisa kuat berada menapak di floor kita gitu, di kita nggak punya foundation, nggak punya dasar yang kuat gitu loh. Yang ada kita akan banyak goyang dengan masukan-masukan orang, masukan-masukan, pemikiran-pemikiran orang, itu akan bikin kita ragu, akan bikin kita jadi stres, akan bikin kita jadi blur gitu loh ngelihatnya. Itu sering terjadi. Aku pun juga mengalami banyak sekali gitu loh. Kejadian-kejadian semacam itu pernah menjadi orang yang bahkan menggagalkan apa yang aku pengen lakukan dikarenakan pendapat orang yang merasa bahwa apa yang aku lakukan ini nggak sesuai lah, nggak bakal bisa jalan lah, dan itu aku nggak akan biarkan lagi gitu loh. Itu dulu gitu loh. Ya kan di mana-mana ya orang belajar. Dalam kehidupan itu orang belajar, 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 belajar sampai makin pinter. Yang salah adalah udah kena, nggak belajar, kena lagi, nggak belajar, kena lagi, nggak belajar gitu ya. Begitu. Eight of Wands, High Priestess, Queen of Cups, then the World Cup. Oke. Iya, kalau yang aku lihat ini, kalau yang aku lihat di sini ya, kalian mungkin melihat gitu ya bahwa situasi dan kondisi kalian lagi agak stuck gitu ya. Mungkin tidak stuck. Yang namanya orang itu sebenarnya itu setiap hari itu kamu belajar, kamu berkembang gitu ya. Kamu semakin dan ada yang berkembangnya besar gitu ya, ada yang peningkatannya besar, progresnya besar, ada yang pelan-pelan dikit-dikit, bahkan kadang-kadang nggak terlihat. Begitu. Cuman kalau yang aku lihat di sini, kamu
sedang banyak belajar. Kalau yang aku lihat di sini, ini kayak banyak menggali informasi, banyak belajar, banyak cari tahu gitu ya. Buat beberapa dari kamu yang aku lihat di sini, buat beberapa, kalau yang aku lihat di sini kayak kalian memang lagi fokus kepada masalah-masalah mengenai pekerjaan, karir, bisnis, usaha, keuangan gitu ya. Bahkan buat beberapa dari kamu, kamu mungkin memutuskan untuk, "Oh, gua tidak mau, mikirin masalah percintaan dulu. Gua nggak mau, mikir-mikir hal yang malah beratin gua, malah bikin kepala gua, apa ya, berat gara-gara hal tersebut." Dan kamu mau fokus ke dalam masalah yang tadi aku bilang, ke pekerjaan dan lain sebagainya. Ya. Two of Swords, Seven of Pentacles, dan Nine of Pentacles, right? Kamu sekarang lagi fokus kepada diri kamu, gitu loh. Kalau yang aku lihat di sini, kamu fokus kepada diri kamu. Dan saat kita lagi fokus kepada satu hal, apalagi kalau itu masalah pekerjaan dan bisnis dan segala macam gitu ya, seringkali ada orang-orang yang tidak suka. Yang tadi aku bilang, nggak suka. Dan ini kalau kamu misalnya berhubungan dengan orang yang kamu putuskan untuk kamu tinggalin daripada gue pusing mikirin dia, gue mendingan hidup sendiri, gue mendingan jadi jomblo, gue mendingan jadi single. Kayaknya gue lebih bahagia jadi single daripada gue sama orang yang salah, gue jadi stres, gue jadi dia jadi beban pikiran gue jadi banyak masalah. Iya kalau misalnya meringankan, tapi ini malah bikin gue runyam gitu ya. Dan kalau misalnya kadang-kadang orang di saat berpisah gitu ya, dan melihat, hey, si mantan kok makin kinclong gitu kan, kok si mantan makin maju, ijo, matanya ijo. Ya, kayak ngeliat bling 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 gitu kan. Ya tergoda lah untuk gimana ya caranya gue mau masuk lagi nih ke dalam kehidupan dia. Cuma kalau yang aku lihat di sini, kamu sudah jelas gitu ya, dengan ya mungkin selama ini masih belum gitu ya, selama ini sebelum-sebelumnya kamu masih sempat tergoda, aku tergoda ya, masih sempat yang namanya goyang-goyang saat dia datang dan lain sebagainya. Tetapi ternyata kamu ngeliat, iya ya, kayaknya gue saat ini yang harus gue prioritasin, yang harus gue konsen itu adalah masalah uang. Hidup lagi tahun 2020, 2021 ini kan lagi itu lagi rough sekali gitu ya. Banyak orang punya kesulitan di dalam bidang itu. Dan ya kamu ngerasa bahwa iya ya, ini lagi nggak saatnya lagi gue mikirin masalah percintaan, dan orang ini udah gue udah nggak mau lagi nih. Gue udah nggak mau lagi berinvestasi. Buat beberapa dari kamu mungkin berinvestasi perasaan, perhatian, waktu, tenaga. Bahkan buat beberapa dari kamu mungkin kamu tahu bahwa mereka cuma mau sama kamu karena uang kamu aja. Karena ada yang mereka butuhkan dari kamu. Ya kadang-kadang bukan cuma uang, tetapi ada kebutuhan-kebutuhan lain. Nah, ini kamu sudah lihat. Kamu akhirnya melihat itu red flag gitu ya. Sebenarnya warning dari semesta ini. Ini orang nggak bagus. Ini orang bukan orang yang tepat untuk kamu. Ini orang cuman membebani hidup kamu. Dan kamu saat ini punya sesuatu yang lebih penting. Kamu saat ini perlu fokus kepada diri kamu. Kamu perlu fokus dan kamu harus wrap things up gitu loh. Kamu udah harus mengemas dan meninggalkan hal ini di belakang, dan kamu harus fokus mata kamu tujukan kepada hal yang penting yang saat ini benar-benar penting untuk kamu, yaitu diri kamu dan segala sesuatu yang berhubungan dengan well-being kamu gitu. Begitu.
King of Swords, dan Five of Wands. Kita buka sekali lagi, Three of Wands. Ya, buat beberapa dari kamu ini adalah kamu berhubungan dengan orang yang memang emosionalnya tidak stabil. Ya, kamu tahu bahwa mereka ya pengen datang saat ada maunya. Dan saat ini mungkin di mata mereka, apa yang mereka lihat, kamu sedang apa ya, sedang bersinar di mata mereka, gitu ya. Dan mungkin ini dikarenakan kamu mungkin enjoying your life, gitu ya. Kamu apa ya maksudnya, merawat diri, ya kalau aku lihat di sini kamu merawat diri, you taking care of yourself gitu loh. Kamu benar-benar perhatiin mungkin ya penampilan kamu mulai lagi mulai memperhatikan diri kamu gitu loh. Dan di saat orang itu ya merawat dirinya, saat orang memberikan cintanya dia kepada dirinya kembali, itu akan kelihatan. Dan mereka akan lebih menarik. Karena apa? Mereka nggak peduli dengan orang lain. Orang yang fokus dengan hidupnya dia. Orang yang fokus dengan dirinya, bukan kepada hal-hal di luaran. Bukan kepada orang yang terus-menerus menyusahkan. Mereka akan apa ya, mulai timbul percaya diri, mulai bangkit lagi gitu ya. Nah, orang yang tadinya nggak melihat hal tersebut terus melihat hal tersebut. Kayak misalnya kan kamu suka lihat mungkin ya, orang kalau udah habis putus jadi bersinar. Nah, itu biasanya yang suka menggoda-goda, tanya, "Sekarang apa kabar? Sekarang lagi ngapain?" dan lain sebagainya. Ya hal-hal tersebut, tapi kamu tahu bahwa orang yang kamu dealing saat ini ya bukan saat ini, mungkin saat ini kamu lagi nggak mau ada hubungan apa-apa sama dia. Kamu udah nggak mau ada hubungan apa-apa sama dia. Tapi kamu tahu orang itu, ya kamu pokoknya udah nggak mau lagi. Kamu nggak mau menunggu lagi. Kamu sudah cukup gitu loh. Iya, ini kayak aku sudah cukup dan aku sekarang mau fokus kepada kehidupan aku. Gitu. Begitu. Dan ini kamu banyak dengar kata hati kamu banyak dengar intuisi kamu. Buat beberapa dari kamu mungkin sekarang sedang terbangun spiritualnya, kamu lebih mengenal diri kamu. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu banyak apa ya, menggali ataupun mendekatkan diri dengan hal yang berhubungan dengan keyakinan kamu gitu ya. Itu yang kamu rasakan menguatkan kamu gitu ya. Tapi kalau yang aku lihat di sini, kamu sekarang benar-benar lagi fokus. Gua pengen bangkit, gua pengen bangun, dan gua nggak pengen lagi apa ya, menanti sesuatu yang apa ya, tidak pantas aku tunggu gitu loh. Menanti seseorang yang tidak pantas aku tunggu. Mencintai seseorang yang tidak pantas menerima cintaku. Memprioritaskan orang yang hanya menjadikan aku option gitu. Dan aku lihat di sini kamu kayak akhirnya secara solid dan tegas di energi ini ya, di energi ini. Saat ini yang aku lihat kamu secara tegas dan solid kayak menyatakan di dalam diri kamu bahwa I need to leave it behind gitu loh. Gua harus gua perlu meninggalkan ini dan gua harus maju ke depan. Gua udah nggak bisa tuh gua tinggalin, gua ambil, gua tinggalin, gua ambil, gua tinggalin, gua ambil, nggak bisa. Gue harus bener-bener
udah letakin itu dan gue harus maju ke depan gitu. Oke, teman-teman, ini adalah readingan di secangkir kopi tarot kali ini. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat, mudah-mudahan ada gunanya. Kalau tidak, semoga jadi hiburan. Terima kasih sudah nonton. Selamat menikmati akhir pekan bersama orang-orang terkasih kamu. Sampai ketemu lagi kita di readingan selanjutnya. Namaste.